Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlipin Sofana Angela dengan NIM 20202148. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang perencanaan pengendalian bahan mentah. Dalam materi ini yang akan kita bahas adalah pertama ada bahan mentah, dan kedua ada pengendalian bahan mentah, ketiga ada anggaran bahan mentah, dan keempat ada contoh perencanaan pengendalian bahan mentah. Di sini ada bahan mentah. Bahan mentah itu apa sih? Bahan mentah bisa disebut dengan raw material, yang diartikan bahan utama produksi dengan wujud mentah. Persediaan bahan mentah ini dapat diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari para supplier atau bisa dibuat sendiri oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi selanjutnya. Sedangkan contoh dari bahan mentah itu ada karet, ada kelapa sawit, tebu, jagung, biji besi, kapas, kayu, dan timah. Di sini bahan mentah dikelompokkan menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Secara langsung, bahan mentah yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Secara tidak langsung, bahan mentah yang ikut berperan dalam proses produksi tetap tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Saya Lesia Adila Kania dengan NIM 20208304 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu anggaran bahan mentah. Apa itu anggaran? Anggaran adalah sumber alokasi rencana yang membantu manajer melakukan koordinasi operasi dan fasilitas manajerial pengendalian kinerja. Sedangkan anggaran bahan mentah hanya merencanakan kebutuhan dan pengawasan bahan mentah secara langsung. Ada 5 tujuan anggaran bahan mentah antara lain. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah yang diperlukan. Dan yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan mentah. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan produk costing, yakni memberikan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan mentah dalam proses produksi. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan mentah. Untuk anggaran kebutuhan bahan mentah terdiri dari 4 anggaran. Yang pertama yaitu ada anggaran kebutuhan bahan mentah, anggaran pembelian bahan mentah, anggaran persediaan bahan mentah, dan yang terakhir anggaran biaya bahan mentah yang digunakan untuk produksi. Pengertian anggaran kebutuhan bahan mentah yaitu anggaran itu disusun sebagai perencanaan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan bahan mentah diperinci menurut jenisnya, menurut barang, jadi yang akan dihasilkan serta menurut bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan mentah tersebut. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Putri Rahmasari, NIM 20208123 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lesia, yaitu anggaran persediaan bahan mentah. Salah satu tujuan penyusunan anggaran perusahaan bahan mentah adalah untuk pengawasan tingkat persediaan bahan mentah di gudang yang tidak terkontrol akan tetapi membahayakan perusahaan. Dengan mendasarkan diri pada anggaran persediaan bahan mentah, maka dapat dilihat apakah penggunaan bahan mentah dan bahan mentah yang tersisa sebagai persediaan sesuai dengan rencana semula ataukah terjadi penyimpangan.
Besarnya bahan mentah yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi tergantung pada beberapa faktor, seperti yang pertama, volume produksi selama satu periode waktu tertentu, atau ini dapat dilihat pada anggaran produksi. Yang kedua, volume bahan mentah minimal yang disebut safety stock atau persediaan besi. Yang ketiga, besarnya pembelian yang ekonomis. Yang keempat, estimasi tentang naik turunnya harga bahan mentah pada waktu-waktu mendatang. Yang kelima, biaya-biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan mentah. Dan yang terakhir, tingkat kecepatan bahan mentah menjadi rusak. Selanjutnya, anggaran pembelian bahan mentah. Anggaran pembelian bahan mentah berisi rencana kuantitas bahan mentah yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu yang mendatang. Rencana pembelian bahan mentah ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Yang pertama itu jumlah pembelian yang paling ekonomis. Jumlah pembelian yang paling ekonomis disebut sebagai economical order quality atau EOQ. Dalam menghitung EOQ dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel, yakni yang pertama biaya pemesanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan bahan mentah. Umpamanya, yang pertama biaya-biaya persiapan pemesanan, biaya administrasi, biaya pengiriman pesan, biaya mencocokkan pesanan yang masuk, biaya mempersiapkan order pembayaran. Yang kedua, biaya penyimpanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubung dengan kegiatan penyimpanan bahan mentah yang telah dibeli. Umpamanya, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya perbaikan kerusakan. Selanjutnya, anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan. Tentu saja tidak semua bahan mentah yang tersediakan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena dua hal. Yakni yang pertama, perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Yang kedua, perlu adanya persediaan agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan mentah. Bahan mentah yang habis digunakan dalam proses produksi harus dihitung nilainya. Rencana besarnya nilai bahan mentah yang harus digunakan dalam proses produksi dituangkan dalam suatu anggaran tersendiri disebut anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan. Manfaat disusunnya anggaran biaya bahan mentah yang harus digunakan antara lain yang pertama untuk keperluan produk costing, yakni penghitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan, dan untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan mentah. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Yisha Nilam Kurniawati dengan NIM 2020-008140 akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya yaitu Mbak Putri. Anggaran kebutuhan bahan mentah itu secara terperinci dalam anggaran ini harus mencantumkan beberapa hal. Sebelumnya telah diterangkan bahwa bahan mentah yang dipakai dalam proses produksi itu dikelompokkan menjadi bahan mentah langsung dan juga bahan mentah tidak langsung. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Dan hal-halnya itu yang pertama ada jenis barang jadi yang dihasilkan, yang kedua jenis bahan mentah yang digunakan, yang ketiga bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, yang keempat standar penggunaan bahan mentah, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu waktu penggunaan bahan mentah. Untuk selanjutnya yaitu tentang pengendalian bahan mentah itu apa sih? Nah, pengendalian bahan mentah itu adalah salah satu upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk mengambil keputusan sehingga kebutuhan akan bahan untuk keperluan produksi itu dapat terpenuhi secara optimal dengan resiko yang sekecil mungkin. Nah, tujuan dari pengendalian bahan mentah itu yang pertama,
menghindari overstock maupun kekurangan bahan baku. Yang kedua, menghindari resiko keterlambatan pengiriman barang serta inflasi atas bahan baku. Yang ketiga, mengantisipasi bila terjadi retur atau pengembalian barang atas kesalahan penjual maupun terjadi kerusakan yang tidak diinginkan saat pendistribusian barang tersebut. Dan yang terakhir, yaitu menyediakan barang untuk konsumen yang melakukan penjualan secara tunai. Untuk selanjutnya yaitu pengendalian bahan mentah itu ada metodenya. Yang pertama, metode the mix max, yaitu metode ini menggunakan asumsi tingkat minimum dan maksimum ketersediaan bahan baku. Yang kedua ada metode the two bin, yang dimana metode pengendalian persediaan dengan membagi bahan baku menjadi dua kelompok. Yang ketiga ada metode order ceiling, yang dimana metode ini menggunakan cara yaitu mengecek secara fisik persediaan bahan baku yang dimiliki. Yang keempat ada metode ABC, yang dimana metode ini banyak dipilih oleh korporasi berskala besar, dan hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki persediaan bahan baku yang besar juga. Yang terakhir yaitu metode periodic review, yang dimana metode ini menggunakan jarak waktu atas dua pesanan. Hal ini berdampak pada jumlah pesanan setiap periodiknya itu berbeda dan setiap pemesanan periodenya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Untuk sesi selanjutnya akan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih.